hal ini, kalau bicara sertifikasi, bukan hanya permasalahan daripada keilmuan saja. Mereka itu banyak yang berilmu, akan tetapi kata Gus Pram tadi, pasca reformasi, mazhab ini tumplek-blek ke Indonesia. Indonesia yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah ala an-nahdiyah ini, ya kan? Nah, kemasukan kelompok-kelompok yang mana mereka itu membebaskan ataupun, ya Gus Pram lagi yang Gus katakan tadi, di luar negeri ini banyak sekolah pendidik sampai perguruan tinggi gratis, bahkan dapat beasiswa. Makanya banyak santri-santri kita ini, khususnya orang tuanya yang middle in, itu menyekolahkan anaknya yang dapat beasiswa gratis. Nah, disitulah dia tidak melihat madhabnya apa. Begitu lulus daripada di perguruan tinggi di luar negeri, keluarganya NU, dakwahannya, orang tuanya, tetangganya, guru-gurunya, ini dibid'ah-bid'ahkan, ini didolalahkan, ini dikafirkan. Sehingga lah timbul apa? Konflik horizontal. Nah, berangkat dari hal itu semuanya, yang paling kita takutkan adalah apa? Kelompok-kelompok transnasional yang hendak ataupun mau mengubah daripada apa? Ideologi bangsa kita. Bagi kita seperti dikatakan ya orang NU bahwa Pancasila NKRI ini harga mati. Karena Pancasila ini misa kongolido kita, ya. Perjanjian yang kuat bagi kita. Mereka tidak ikut bertempur, ya. Abah saya itu kalau cerita, ya, saya itu kalau masih kecil, makan tersisa sedikitnya disentil. Karena tahu betul susahnya bagaimana apa hidup di dalam zaman penjajahan. Abah saya dari Madura hijrah ke Surabaya di zaman apa? Orang mate lo ke kubur dong, ya. Di zaman apa? Orang meninggal tidak terkuburkan. Yaitu di zaman pendudukan Jepang kan begitu, ya. Makan ketepok kata Abah itu kan cerita di sana. Sampai pada waktu resolusi jihad itu, untung orang ya tinggal di Surabaya itu masih hidup, itu alhamdulillah kan gitu. Nah, mereka kelompok-kelompok inilah yang harus apa? Diatur. Yang mana kelompok-kelompok ini sering sekali memaksakan kehendak, mau mengubah bangsa dan NKRI kita. Dan hal itu jebol di saat apa? Di saat ada, tidak Gus perlu sebutkan, di awal tahun 2000 ya, ada salah satu calon presiden dan akhirnya jadi presiden yang mana awalnya tidak punya partai, akhirnya partainya orang diambil lah kan gitu waktu Munas di Bali, dan teman-teman Gus yang ada di partai itu disingkirkan kan gitulah karena dia nggak punya partai dan partai itu waktu masih kecil. Dan ini ada kelompok dari salah satu partai yang mana mereka itu meskipun tidak mau dikatakan kelompok khilafaisme, tetapi pendukungnya, karakternya, pola pikirnya adalah kelompok-kelompok khilafaisme. Berada di dalam kekuasaan ini selama 2 periode kan gitu. Nah, selama 2 periode ini karena mereka ini dogmatis, karena mereka ini adalah organisasi yang sangat apa? Militan, maka dia masuk membangun berbagai jaringan-jaringan di 5 kementerian yang mereka kuasai ini dengan melakukan apa? Perubahan pemikiran di masjid-masjid milik pemerintahan yang ada. Kembali kepada tema kita. Kalau menurut Gus, sertifikasi ataupun pemberian sertifikat kepada dai, kepada penceramah, yang mana disampaikan oleh Menteri Agama bukan hanya satu agama, tapi semua agama. Lah, why not kan gitu loh. Kita ini sebagai ulama, kita ini sebagai ustadz, kita ini sebagai penceramah, dikasih sertifikat kok nggak mau kan gitu loh. Ya kan? Lah kayak saya punya tanah dari nenek moyang banyak, ya tanah-tanah Gus apa keluarga Gus jangan di Madura yang tidak bersertifikat. Karena apa? Satu, wong deso, ya, nggak tahu cara mengurusnya. Kedua, ya, di zaman sebelum Pak Jokowi, ya, mengurus sertifikat tuh apa? Habis daripada setengah tanahnya juga kadang sertifikatnya belum jadi kan. Alhamdulillah di zaman Pak Jokowi sertifikat dibagikan gratisan. Nah, saat ini dengan menteri yang baru, dengan apa menteri FR ini, kiai-kiai ustadz-ustadz diajak kumpul
punya di hotel, gak nanggone atasnya gunung kan gitu ya kan. Setelah itu diberikan apa? Tambahan pemikiran tentang wawasan kebangsaan, tentang Pancasila, tentang NKRI, yang mana memang banyak yang kurang daripada ustadz-ustadz ini, kecuali kayak Ustadz Solehan kan gitu ya, duduknya di UIN jadi profesor kan gitu. Tidak semuanya kiai-kiai itu profesor kan gitu loh ya. Ya Ustadz Ruzi ini mudah-mudahan terus bisa sekolah sampai S2, S3 kan gitu loh ya. Ya, kalau Gus ini sudah kalah umur kan begitu ya. Lebih suka jadi kiai kampung, kiai desa, yang penting manfaat buat bangsa kan gitu. Nah, banyak di antara kiai-kiai ini, Gus ini kan terus terang ya nggak tahu nakal, nggak tahu gimana. Dulu di Gontor, ya, sanawiyah ya, karena di Gontor nggak ada ijazah, sanawiyah ke Tambak Beras. Ya, memperdalam ilmu Al-Quran di Romo Yadilan Ali di Cokir, aliyahnya di Tebu Ireng ya, terus usuluddinnya di Darul Ulum Jombang kan gitu ya. Lebih daripada 15 tahunan lah di pesantren, sampai detik ini pun tidak berani untuk disebut kiai kan gitu, ustadz atau gus kan gitu, karena merasa apa, belum mampu kan gitu loh ya. Lah, ini kan ada pemerintah memfasilitasi, memberikan sertifikat, memberikan penghargaan. Lah, kok ada banyak yang marah ini loh. Kok ada banyak yang istilahnya kebakaran jenggot. Ini kan bingung. Kalau antum-antum, hei para pendai ya kan, para penceramah, kalau memang dari pesantren, kalau memang punya keilmuan, ya kan, ya, dites fa'alefulu fa'lan atau ala wajni apa kan, tinggal menjawab. Tapi kalau antum-antum itu, ya kan, baru saja mu'alaf masuk Islam, ya kan? Karena apa? Karena suka ceramah atau bisa bicara jelek-jelekan agamanya yang lalu. Wah, ini dikompori, laku semacam ini. Inilah yang harus ditertibkan. Jadi kesimpulan menurut Gus ya, pemberian sertifikat kepada para mubalek ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang luar biasa dari pemerintah yang harus kita apresiasi bersama. Yang penting seperti kata Yai Solehan atau siapa, Gus Pram tadi, jangan diwajibkan terlebih dahulu kan gitu loh. Jadi butuh suatu bentuk pemrosesan. Kalau menurut Gus, tingkatkan terus pemberian sertifikat ini kepada mubalek yang ada ya. Di Kementerian Agama itu kan ada uang tidur ya, uang milik jamaah istilahnya yayasan haji ataupun apa, itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat ya, memberikan suatu bentuk tambahan keilmuan, wawasan kebangsaan, dan juga di dunia modern semacam ini bagaimana isi daripada media-media sosial yang ada. Terus terang ya, kita ini orang-orang NU, orang-orang wasatiyah masih kalah jauh dari kelompok-kelompok mereka. Setiap kita buka istilahnya, khususnya anak-anak yang masih baru mau mengenal Islam, mempelajari tentang Islam, yang keluar itu adalah apa? Pola pikir ataupun ajaran-ajaran mereka, bukan minna. Ini yang repotkan gitu. Nah, hal yang semacam itu. Terus yang kedua, bicara yang sebelumnya Gus tadi sampaikan. Nah, Indonesia ini adalah alhamdulillah negara yang bermayoritas Islam. Tetapi pasca reformasi, keislaman Indonesia yang penuh dengan kesantunan, keramah tamahan yang diwariskan oleh Wali Songo ini seakan-akan bukan lagi menjadi Islam yang ramah, tetapi Islam yang marah. Ya, Islam yang penuh kebencian, Islam yang penuh dengan caci maki. Dan aneh, gila bin edannya lagi, ya. Kok bisa ustadz ustadz yang dengan penuh caci maki, kebencian, bicara binatang-binatang begitu, kok laku gitu. Dan yang aneh bin ajaib itu ditanggap oleh seorang profesor kan gitu loh, ya kan? Hah? Tidak gue sebutkan, nanti gue dilaporkan juga tentang undang-undang ETE kan gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya tahu siapa profesor itu ya. Nggak tahu gara-gara sakit hati apa ya, karena jabatannya dicopot atau bagaimana kan gitu. Ini aneh ya. Makanya ya, mengakhiri daripada pembicaraan Gus ini,
setidaknya ya, dengan